Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sungguh top Marco top Timnas Indonesia kini lebih kuat dengan Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy. Inilah starting 11 yang akan mengguncang dunia. Timnas Indonesia bersiap dengan starting 11 yang lebih kuat setelah Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy semakin dekat untuk bergabung. Pemain-pemain ini membawa pengalaman dan kualitas yang bisa menjadi kunci kesuksesan Timnas Indonesia di turnamen internasional mendatang. Apa dampak besar dari kehadiran mereka di starting 11? Lihat prediksi susunan pemain yang bisa jadi ujian berat bagi lawan-lawan Indonesia. Kabar menggembirakan datang bagi penggemar Timnas Indonesia. Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy semakin dekat untuk membela Timnas Indonesia setelah Komisi 10 DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi mereka. Hal ini disampaikan oleh Lalu Hardian, Wakil Ketua Komisi 10 dalam rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI pada Rabu 5 Maret 2025. Keputusan tersebut kini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada 6 Maret 2025 untuk diambil keputusan akhir. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ketiga pemain tersebut diharapkan bisa membela Timnas Indonesia dalam pertandingan krusial menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Dengan tambahan kekuatan dari Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy, para penggemar Timnas Indonesia tentu berharap performa tim akan semakin kuat. Jika kita menyusun starting 11 dengan formasi 4-2-3-1 yang pernah digunakan oleh Patrick Kluivert saat melatih Curaçao. Berikut adalah susunan pemain yang bisa dipilih kiper Emil Audero, yang akan bersaing ketat dengan Maarten Paes untuk posisi utama. Bek kiri Calvin Verdonk yang sudah berpengalaman di posisi ini. Bek tengah Jay Itzes dan Mads Hilgers, keduanya memiliki kemampuan bertahan yang solid. Bek kanan Sandy Walsh yang menjadi pilihan utama untuk posisi bek kanan. Lini tengah Tom Haye dan Joy Pelupessy akan mengisi posisi gelandang bertahan. Sementara Dean James dapat tampil sebagai gelandang serang di kiri, bersama Marcelino Ferdinand di tengah, dan Ragnar Oratmangoen di kanan. Striker Ole Romenyi yang diharapkan dapat menjadi ancaman utama di lini depan. Dengan susunan pemain yang semakin solid, harapan para supporter untuk Timnas Indonesia semakin tinggi. Perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan semakin seru dengan kedatangan para pemain naturalisasi ini. Dean James dan Joy Pelupessy langsung tampil lawan Australia. Erick Thohir ungkap alasan dibalik keputusan besar dan berani ini. Menjelang laga berat melawan Australia, kabar menggembirakan datang dari Timnas Indonesia. Dean James dan Joy Pelupessy akan langsung diturunkan. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengungkapkan alasan dibalik keputusan berani ini. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menurunkan dua pemain anyar ini di laga krusial? Simak alasan mendalam dari Erick Thohir dan apa yang bisa diharapkan dari kedua pemain tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Komisi 10 dan 13 DPR RI yang terkait pemberian kewarganegaraan pada Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy. Pada rapat kerja dalam kurung, Raker yang digelar pada Rabu, Komisi 10 dan 13 menyetujui berkas Emil, Dean, dan Joy. Hal ini sesuai dengan rencana karena PSSI sedang mempercepat proses ketiga nama tersebut. Mereka diproyeksikan bisa bermain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain. Semua proses ini harus segera selesai karena tanggal 10 Maret menjadi batas waktu pendaftaran pemain. Erick Thohir menjelaskan saat ini Timnas Indonesia dalam momentum yang positif.
Gerbang menuju Piala Dunia sudah di depan mata dan PSSI bertugas untuk memaksimalkan semua potensi yang ada, termasuk menambah kekuatan dari pemain keturunan yang tersedia saat ini. Ya alhamdulillah, tentu bangsa kita punya mimpi besar semua. Dari DPR, dari pemerintah, rakyat, kami di PSSI, dan Bapak Presiden mendorong bagaimana mimpi ini masuk Piala Dunia bisa lebih realita, kata Erick Thohir. Tentunya saat ini proses akan segera dilanjutkan dengan menunggu keputusan Presiden dalam kurung Kepres. Kepres akan jadi landasan untuk melakukan sumpah WNI dan memberikan paspor kepada 3 pemain tersebut. PSSI juga akan mengurus perpindahan federasi pemain ini agar tersedia untuk timnas. Luar biasa dari DPR terus mendukung program-program pemerintah, di mana kita bisa lihat percepatan yang terjadi karena memang deadline kita itu tanggal 10 Maret harus masuk ke FIFA, ujarnya. Timnas Bahrain umumkan 26 pemain, akun Instagram mereka diserbu warganet Indonesia. Apa sebabnya? Setelah mengumumkan 26 pemain untuk menghadapi Timnas Indonesia, akun Instagram Timnas Bahrain langsung dihujani komentar dari warganet Indonesia. Banyak yang merasa kecewa dengan pengumuman ini. Apa yang sebenarnya menyebabkan masyarakat Indonesia merasa marah dan tidak puas? Cari tahu lebih lanjut mengenai apa yang terjadi di balik serangan ini dan reaksi para penggemar Indonesia. Masyarakat Indonesia serang akun Instagram Timnas Bahrain yang umumkan 26 pemain untuk lawan Timnas Indonesia. Daftar pemain itu sendiri dirilis pada Kamis 5 Maret 2025. Beragam komentar terlihat dalam unggahan itu. Beberapa netizen tanah air pun turut membahas lagi pertemuan kedua tim sebelumnya yang berlangsung di markas Bahrain. 1. Umumkan daftar pemain ya, Timnas Bahrain sudah mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain untuk melawan Timnas Indonesia, skuad ini juga akan hadapi Jepang. Bahrain akan bermain di markas Jepang terlebih dahulu sebelum main di Indonesia. Bahrain tepatnya akan bertanding melawan Jepang di Stadion Saitama, Jepang pada Kamis 20 Maret 2025. Bahrain tentunya akan mencoba mengincar imbang atau setidaknya tidak kalah dengan gol besar demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui kini, Bahrain bertengger di peringkat kelima dengan 6 poin dan selisih minus 5 gol. 2. Disorot masyarakat Indonesia. Pengumuman daftar pemain ini pun disoroti masyarakat Indonesia. Terbukti unggahan mereka itu turut diramaikan komentar netizen tanah air. Ada netizen yang turut mengenang kembali insiden kala kedua tim berhadapan di markas Bahrain. Kala itu pencinta sepak bola tanah air memang dibuat geram oleh wasit yang memimpin pertandingan. Wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, menjadi sorotan karena tambahan waktu melebihi dari ketetapan. Saat itu gol Bahrain terjadi pada menit 90 tambah 9. Sedangkan tambahan waktu sejatinya hanya 6 menit. Akibatnya kemenangan Timnas Indonesia pun dirampok kala itu. Laga akhirnya rampung dengan skor 2-2. Menolak lupa 90 tambah 6 sama dengan 99, tulis akun @aura guling-gulingnya kuat banget, tulis netizen lainnya. Ho. Well cuma tuh Jakarta, tulis @dureditulus. Timpa netizen lain. Timnas Bahrain siapkan strategi baru untuk Indonesia bawa pemain 16 tahun dan sosok pembunuh Garuda. Bahrain telah merilis daftar pemain yang akan melawan Timnas Indonesia dengan beberapa kejutan yang menarik perhatian. Salah satu pemain termuda dalam sejarah mereka yang baru berusia 16 tahun dipanggil untuk bergabung dalam skuad utama. Namun, kejutan tidak hanya berhenti di situ. Bahrain juga membawa seorang pemain yang sudah menjadi momok bagi Timnas Indonesia. Apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia dari skuad Bahrain yang semakin kuat ini?
Berita gembira datang untuk penggemar Timnas Indonesia. Timnas Bahrain baru saja merilis daftar 26 pemain yang akan menghadapi Indonesia dan Jepang dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pertandingan krusial ini akan berlangsung pada akhir Maret 2025. Bahrain akan bertandang ke Jepang pada 20 Maret, lalu melawan Indonesia pada 25 Maret. Pelatih Bahrain Dragan Talajic telah mengumumkan skuad yang akan memperkuat tim untuk dua laga penting ini. Dalam daftar tersebut terdapat 3 kiper, 9 bek, 4 gelandang, dan 10 penyerang. Sebagian besar pemain yang dipanggil berasal dari klub-klub lokal besar seperti Al-Muharraq SC, Al-Qaldiyah FC, dan Al-Rifah SC. Sementara itu, penyerang berusia 38 tahun, Ismail Abdul Latif, menjadi pemain tertua yang dipanggil. Sementara Sayed Al-Wadai, yang baru berusia 16 tahun dan bermain untuk tim muda Villarreal, juga masuk dalam daftar. Skuad Bahrain kali ini didominasi oleh pemain